Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzamal ahjabu wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, calon penghuni surga Rafiqul A'la yang saya hormati dan Allah muliakan, kita bertemu lagi dalam channel dakwah Islam dalam cerita. Adapun pada pertemuan kali ini saya akan mengisahkan tentang pohon raksasa tumbuh dari dalam batu. Tapi sebelum kisah ini saya sampaikan, saya ingin mengucapkan salawat dulu kepada Nabi yang sangat saya cintai, yaitu baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, illa yaumidin. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, Syekh Abu Hafas mengisahkan pada suatu hari Abu Jahal beserta para pemuka Quraisy datang ke rumah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, "Hei Abu Thalib, sungguh kemenakanmu Muhammad kini telah berani bertindak lancang dengan mendakwahkan agama baru dan ingin menghancurkan agama kita. Ia memaki-maki Tuhan-Tuhan kita, namun sejauh ini kami masih memaafkannya demi menjaga kehormatanmu. Maka sekarang kami meminta suruh dia berhenti dari dakwahnya, beri peringatan agar dia mau mengikuti agama nenek moyang kita. Jika tidak, maka kami akan mengumumkan perang dengannya." Kemudian Abu Thalib berkata, "Tuan-tuan, kami persilahkan tuan-tuan duduk terlebih dahulu. Aku akan memanggil kemenakanku itu. Lalu aku akan menanyakan hal ini kepadanya. Dengan demikian aku akan mengetahui apa jawabannya nanti." Abu Thalib segera memanggil Muhammad, lalu keduanya menemui para tamu tersebut. Abu Thalib duduk di atas dipan dan baginda Nabi duduk bersandar di samping Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Wahai pamanku, seandainya matahari disimpan di tangan kananku dan rembulan disimpan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan berhenti untuk mendakwakan agama Islam ini." Melihat sikap Nabi SAW yang demikian itu, para pemuka Quraisy berkata, "Hei Abu Thalib, apakah kau tidak memperhatikan kemenakanmu yang tidak mengenal hormat itu? Begitu lancangnya ia berani berjalan di depan kami, lalu duduk satu dipan denganmu." Sahut Abu Thalib, "Jika apa yang Muhammad katakan dan apa yang ia dakwakan itu benar, niscaya setelah hari ini ia duduk sedipan denganku, maka besok dia akan duduk di atas leher-leher kalian." Para pemimpin Quraisy berkata, "Hei Abu Thalib, jika benar apa yang didakwahkan oleh Muhammad, coba perintahkan agar ia membuktikan kenabiannya di hadapanmu, sehingga kami pun dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan dapat membenarkan dakwahnya." Kemudian Abu Thalib berkata, "Wahai kemenakanku, bagaimana jawabanmu menanggapi permintaan mereka itu?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Katakanlah paman, apa yang kalian pinta." Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, kebetulan di depan rumah Abu Thalib terdapat sebongkah batu yang amat besar. Maka para pemuka Quraisy itu sepakat agar Nabi menumbuhkan sebatang pohon raksasa dari batu tersebut. Batangnya bercabang dua, yang satu menjulur ke ujung dunia bagian timur dan satu lagi ke ujung dunia barat.
Kemudian Nabi SAW segera berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam seraya berkata, "Wahai kekasih Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sejak aku menciptakan batu besar ini, aku sudah mengetahui bahwa orang-orang kafir itu akan meminta kepadamu dengan mukjizat yang kuberikan. Ketahuilah bahwa aku telah menciptakan pohon raksasa itu di dalam batu itu." Maka Nabi SAW segera memberikan isyarat kepada batu besar itu. Tiba-tiba batu itu terbelah menjadi dua dan dari dalamnya tumbuh sebatang pohon raksasa. Pohon itu terus meninggi hingga ke angkasa sesuai dengan permintaan para pemuka Quraisy itu. Melihat keajaiban tersebut, para pemuka Quraisy belum merasa puas. Lalu mereka berkata, "Wahai Muhammad, alangkah hebatnya sihirmu, apa yang telah kamu perbuat. Tetapi kami belum akan beriman sebelum kamu dapat mengembalikan lagi pohon itu ke dalam batu. Lalu batu itu menjadi utuh seperti semula." Insan fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, mendengar permintaan para pemuka Quraisy itu, Nabi SAW tertegun sejenak. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan salam dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu berhak membacakan doa, sedangkan aku berhak untuk mengabulkannya." Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah pohon raksasa itu ke tempat semula." Maka dengan izin Allah, pohon raksasa itu kembali ke tempat semula, masuk ke dalam batu. Kemudian para pemuka Quraisy terhenyak dari tempat duduknya. Mereka berdiri seraya berkata, "Wahai Muhammad, ternyata sihirmu memang begitu hebat. Sungguh kami belum pernah melihat sebuah sihir pun yang menandingi kehebatan sihirmu." Dan mereka tetap dalam keadaan kekufuran. Insan fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, bahwa orang kafir itu engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, tetap saja mereka tidak akan beriman. Engkau dakwahi ataupun engkau tidak dakwahi, tetap saja mereka tidak akan beriman, karena hati mereka telah dikunci oleh Allah, hati mereka telah dilas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikasih mata tidak mau melihat kebenaran, mereka dikasih telinga tidak mau mendengarkan kebenaran, mereka dikasih mulut tidak mau membicarakan kebenaran, hati mereka dikasih tidak mau memahami kebenaran, dikasih tangan, dikasih kaki tidak mau berbuat kebenaran. Karena mereka itu seperti binatang, kehidupan mereka itu seperti binatang. Artinya mereka itu makan seperti binatang, minum seperti binatang, kawin seperti binatang, dan kehidupan sehari-hari mereka seperti binatang. Kita semua tahu kalau binatang itu mati, maka cuma belatung aja, cuma jadi belatung saja. Tetapi kalau manusia mati, di samping jadi belatung, maka dia akan balitungan atau mempertanggungjawabkan sepak terjang mereka ketika hidup di muka bumi ini. Oleh sebab itu, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah dikasih taufik hidayah, kita telah dikasih nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat iman, nikmat Islam ini satu wadah yang akan menampung amal soleh kita. Jadi kalau amal soleh kita dimotivasi, didorong oleh rasa iman dan Islam, insya Allah amal kita itu tidak akan sia-sia dan kita akan memetik hasilnya, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau amal soleh kita tidak didorong oleh rasa iman dan Islam, maka amal kita itu akan sia-sia
dan nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam madinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali agama tersebut tidak akan diterima, maka sekali-kali amal soleh mereka itu tidak akan diterima, dan nanti mereka masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Insan fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan saya doakan para pemirsa panjang umur, luas rezeki, sehat selalu, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang mempunyai permasalahan hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Cukup sekian, kita bertemu lagi di dalam pertemuan yang lain dan dalam kisah yang lain. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.